Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nura qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ana bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa ana bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa ana ma'ahum ya Rabb. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada suatu hamba bertanya di mana tempat Allah Subhanahu wa taala? Di manakah Allah berada? Di manakah Allah itu sekarang bertempat? Ini pertanyaan yang seharusnya tidak disematkan kepada Allah, tetapi ada jawaban. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Allah, ana jalasu man taqarani. Aku bersama orang-orang yang berzikir menyebut namaku. Ana jalisu man dzakarani. Aku duduk bersama orang-orang yang mengingatku. Maka pernah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar, beliau itu sahib wirid, beliau itu sahib dzikir, beliau itu salah satu habaib yang luar biasa. Kekuatan zikirnya itu bisa mengalahkan penyakit apapun yang diderita. Sampai saat ini masih ada tulisan di Rumah Sakit Kandang Menjangan, masih diabadikan. Dua habaib tertulis di situ, namanya Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar. Yang satu lagi Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Kenapa bisa tertuang di Rumah Sakit Kandang Menjangan sampai sekarang? Salah satu karomah beliau, ketika menulis surat, selalu akhir suratnya itu ditulis Jalisullah Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar, teman duduknya Allah Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar. Sampai segitu makomnya. Jadi pernah suatu ketika beliau terkena penyakit tumor otak. Maka dokter harus mengoperasi. Kata beliau, "Tidak, saya nggak mau dioperasi." Kenapa? Nanti saya lupa kepada Allah. Saya khawatir ketika saya dianestesi, saya dibius, aku akan lupa mengingat kepada Allah. Maka belah sekarang kepalaku dan operasi aku. Akhirnya mulai operasi, dokternya gemetar. Ini benar apa enggak? Mana tasbihku? Diambil tasbihnya. Zikir. Baca zikir. Sampai, silahkan dokter, kalau kamu mau membelah kepalaku. Maka benar, dibelah kepalanya dalam keadaan sadar dan beliau tidak bergerak sama sekali. Sehingga dioperasi sampai dicair lagi sampai selesai, beliau sama sekali tidak bergerak, hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan beliau itu selalu membaca Al-Quran di liang lahatnya. Kalau kita di Ampel Kubah, sampingnya Sunan Ampel, kita pernah berziarah di anak-anak Laskar, anak kru pernah ziarah. Itu makamnya dulu, sampingnya rumah itu rumahnya beliau. Di masjid, terus kuburan, makamnya beliau sama rumah itu jadi satu. Jadi beliau dimakamkan di halaman rumahnya. Jadi beliau mendengar kisahnya Rabi'ah Al-Adawiyah, yaitu perempuan yang selalu membaca Al-Quran secara istiqomah sampai di akhirnya manaqib diceritakan di manaqib sejarah historis beliau. Perempuan sholihah yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah ini berhasil menghatamkan 5.000 kali Al-Quran dalam liang lahatnya. 5.000 kali. Jadi kalau baca Al-Quran masuk ke dalam liang lahat membaca. Nanti selesai aktivitas lagi, masuk lagi ke liang lahat. Sampai akhirnya cerita ini diceritakan dan diamalkan oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar. Akhirnya beliau membaca 5.000 kali, ikut dengan
Rabi'ah Al-Adawiyah. Akhirnya beliau pun masuk lagi. Dan Abah sudah 5.000 kali kata putra-putri beliau, sudah 5.000 kali, sudah cukup. Abah membuat kami takut. Setiap ada tamu tanya, Abah di mana? Ada di liang lahatnya. Membuat kami takut. Nah, tolong Abah akhiri ini. Berapa yang aku ceritakan Rabi'ah Al-Adawiyah? 5.000 kali. Abah sudah mencapai 5.000 kali sekarang. Kata beliau, hah? Itu kan perempuan, saya laki-laki. Saya nggak mau kalah sama perempuan soal masalah ibadah. Maka beliau menghatamkan Al-Quran di dalam liang lahatnya sebanyak 7.000 kali. Nah, ini orang yang cerdas ya, mempersiapkan kematian karena itu adalah kehidupan yang hakiki. Maka mereka itu adalah orang-orang yang paling menjaga muru'ah, paling menjaga harga diri, paling menjaga sopan santun, yang paling menjaga martabat. Apa sebab? Karena mereka ini sudah dikenal sebagai ulama, dikenal sebagai habaib. Maka tentunya menyandang yang bersangkutan dengan Rasulullah. Sudah pakai surban, pakai jubah. Ini berarti saya membawa bajunya Nabi Muhammad, berarti saya membawa harga diri Rasulullah. Nah, kalau kita yang sudah pakai sarung, pakai surban, terus kita macam-macam di luar, berarti Anda telah mencoreng harga diri Nabi Muhammad. Pakai surban, pakai sarung, keluar menyapa perempuan, keluar ngobrol sama perempuan yang bukan muhrimnya, Anda merusak harga diri Rasulullah. Nah, terutama yang perempuan, catat ini, catat dan sebarkan. Yang pakai cadar, Anda pakai cadar, yang muslimah, tuh orang lanang ya cadar ya. Yang muslimah pakai cadar, Anda menggunakan pakaian Sayyidatuna Fatimah Zahra, menggunakan pakaian putri Nabi yang selalu menjaga auratnya, yang selalu membatasi dirinya dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Maka jangan sesekali kita menodai pakaian Sayyidatuna Fatimah. Jangan sekali-kali kita menodai pakaian istri-istri Nabi. Jangan sesekali kita menodakan pakaian-pakaian yang digunakan oleh wanita-wanita muslimah, yang terlebih khusus yang menggunakan cadar. Pakai cadar ngobrol sama laki-laki yang bukan muhrimnya di pinggir jalan. Ini merusak harga diri cadar ini. Tunjukkan kalau sudah kita menggunakan cadar. Tunjukkan kalau kita sudah menggunakan pakaian Nabi Muhammad, menggunakan surban. Jaga muruahnya, jaga harga dirinya. Jangan kita sembarangan ngomong. Kecuali di situ ada mahramnya. Ada mahramnya, maknanya ada saudara laki-lakinya atau ada suaminya jika sudah beristri. Jadi bukan berduaan, sama-sama perempuan sama perempuan, terus ketemu sama laki-laki di pinggir jalan, pakai cadar, ngomong ngobrol sama laki-laki. Masyarakat tuh melihat betapa hinanya orang yang pakai cadar. Jangan macam-macam kayak begitu. Kalau nggak siap pakai cadar, jangan pakai cadar dulu. Persiapkan akhlak kita, persiapkanlah sopan santun kita, baru pakai cadar. Kalau nggak ngerti tertib yang semacam ini, kalau nggak ngerti peraturan yang semacam ini, justru akan merusak daripada marwah, muru'ah, harga diri. Nggak dihargai orang. Orang kalau sudah pakai cadar, orang laki itu lihat aja nggak berani. Orang laki itu mau ngajak ngomong aja udah nggak berani. Diem dia. Iki nggak pakai cadar. Di pinggir jalan ngobrol sama laki-laki yang bukan muhrimnya seenaknya sendiri. Akhlak macam apa ini? Copot aja cadarnya. Nggak pantas orang pakai cadar kayak begitu. Nggak pantas. Sama sekali nggak layak. Kalau sudah berani pakai cadar, Anda harus belajar resiko dicerca orang. Anda harus belajar resiko akhlak Nabi. Anda harus belajar resiko pula bagaimana mempertahankan. Jadi bukan orang pakai surban terus cekakaan. Makanya yang namanya
Labsul imamah, memakai imamah, ini imamah, kalau surban yang kita pakai surban, syal, surban. Ini imamah lebih dahsyat lagi. Imamah itu bagaimana cara memakainya, bagaimana cara akhlak membawanya ini bagaimana. Hati-hati, gak sembarangan. Orang sudah pakai imamah, ini orang semua melihat apa yang kita lakukan itu benar. Pasti sesuai dengan syariat, pasti sesuai dengan sunnah, pasti sesuai dengan tuntunan Nabi. Bila kita menggunakan pakaian Nabi, pakai surban, pakai imamah, sedangkan kita keluar daripada apa yang telah diajarkan oleh Nabi, engkau telah berkhianat kepada Rasulullah dan engkau membawa keterpurukan agama ini. Jadi itu pakaian-pakaian kebesarannya Rasulullah itu. Surban, imamah, cadar, itu pakaian kebesaran muslimah. Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Zainab, Sukainah, cucu-cucu Nabi, itu pakai cadar semua. Jadi nggak ada ceritain cucu Nabi yang nggak pakai cadar, itu nggak ada. Semestinya ya, nggak ada. Ahlul baitnya Nabi, mulai zamannya Sayyidatuna Aisyah, Nabi masih hidup sampai generasi ke bawah, 5 ke bawah itu nggak ada yang nggak pakai cadar, semuanya pakai cadar, tutup semua wajahnya. Tapi akhlak mereka, wah istimewa. Ketika suaminya tidak ada di rumah, rumah itu tidak pernah nyala lampunya. Jika suaminya keluar dari rumah, nggak ada suaminya, dia sendirian, lampu rumah itu nggak pernah nyala. Kenapa? Khawatir kalau sampai lampu rumah itu nyala dilihat oleh orang yang bukan muhrimnya, dan di situ tidak ada suaminya. Subhanallah, sampai kayak begitu. Nggak berani mereka menampakkan diri, nggak berani. Bahkan banyak riwayat mengatakan mereka banyak yang kelaparan di dalam rumah, nggak masalah. Yang penting saya nggak keluar rumah, tidak ditemani dengan pasangannya. Dan kayak begitu orang pakai cadar itu. Nah, namanya burqah yang sampai semuanya, tangan kaki penutup semua itu. Itu pertanda pakaian keagungan muslimah itu. Semakin mahal handphone itu semakin tebel casingnya. Ada handphonenya, yang sering cerita aja no handphone 150.000-an. Ya, mau jatuh, mau dilempar, dipegang siapapun, nggak masalah. Tapi kalau handphonenya model kayak begini, tak kayak casing, tak kayak karet, cok sampai berat ya. Pakai screen guard tutup, maneh ada yang pakai kulit rapet, HP larang. Iki HP murah, HP kejeger got ya, kejeger got dipegang siapa nggak apa-apa, HP murah kok. Rusak hilang ya wis ikhlas. Jadi lagi sing hilang, sak minggu gak iso turu aku. HP larang, wah stres. Nah, makanya jadi perempuan juga jadi HP yang mahal, jangan HP yang murahan. HP murahan itu diajak salaman gelem, mohon maaf, ajak salaman gelem, yang bukan muhrimnya. Wah sudah biasa, mana biasa. Yang namanya perzinaan ya, orang zina itu tidak ada ceritanya langsung zina. Rukunnya zina itu ada. Orang kalau mau zina, yang pertama bin nadhar, dengan melihat. Tanpa melihat tidak bisa. Orang pakai cadar, tutupan, zina, nggak bisa. Dari mana? Tutupan semua. Terbuka, lihat, oh cantik ya, ada ketertarikan. Yang kedua, birrisalah, SMS-an, WhatsApp, komunikasi. Yang ketiga, liqa, ketemuan. Yang keempat baru zina. Jadi nggak ada orang ketemu dulu zina, kewan nih ulan. Manusia punya perasaan, manusia punya insting, manusia punya naluri, manusia punya rasa. Beda dengan hewan. Makanya ditutup itu tujuannya menghindarkan yang seperti itu, menghindari. Nggak mungkin ketemu langsung, tapi risalah, SMS, SMS, WA. Chatting dulu, yang ketiga kirim-kiriman foto, baru zina. Tidak ada ceritanya langsung zina itu tidak ada, dengan melihat dulu. Nah, dari sini pentingnya seseorang itu untuk menjaga nama baik pakaian, alma mater.
Alma mater kita ini adalah alma maternya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pakaiannya Nabi Muhammad, berarti kita harus menjaga harga dirinya. Ini berarti pakaian kebesarannya Rasulullah, nggak bisa kita bermain-main sembarangan. Ini pakaian Nabi Muhammad itu. Ngomong harus diatur, suruh kakaan, wah kakak kadang-kadang yang nggak layak ya. Orang pakai surban segala macam sama megang rokok, ini kan makruh ya. Pakai surban, apalagi orang pakai imamah terus rokokan, ini gak masuk akal menurut saya. Kalau emang ngerokok jangan pakai imamah, lepas dulu imamahnya, copot disik, taruh, silahkan Anda kalau mau ngerokok. Ya, emang dia perokok ya. Tapi kalau sudah pakai imamah sama megang ini gak beres lah. Seperti kalau bapak-bapak kepolisian. Bapak kepolisian lantas abuke putih. Numpak sepeda motor trail terus gak nggae helm. Mlaku to Basuki Rahmati apa kira-kira? Gimana kira-kira penilaian masyarakat? Sama kayak kita. Kita menggunakan alma maternya Rasulullah, pakaiannya Nabi, tapi kelakuannya melanggar perintahnya Allah dan Rasulnya. Masyarakat kan bingung. Iki ana polisi lantas sing biasa nilang aku, gitu. Jadi pak sepeda motor trail gak helman, gak keting sampean kira-kira. Gak kudu ngamuk, wah diteni kowe. Nyekel aku tak soto kowe. Kan gitu lah kayak gitu. Kan seperti itu. Manusia tuh kayak begitu. Juga dengan kita. Kita yang biasa ngatur jamaah, biasa kita berdakwah, terus menggunakan pakaian seenaknya sendiri, ya. Jamaah tidak akan bisa. Itu juga konsistensi sudah. Tak bisa. Harus benar-benar menjaga marwahnya, bagaimana caranya, bagaimana cara duduknya, harus ditelok be wong. Anda pulang dari majelis dilihat itu orang, ya apa gitu. Sampai bisa membedakan. Iki majelis A, iki majelis B, iki majelis C, karakternya tuh kelihatan. Iki murid iki murid tahu ya. Subhanallah. Kita karakter kita harus mirip dengan Habib Umar bin Hafid. Harus seperti Habib Jamal, seperti thariqahnya mereka yang enggak sembarangan. Jadi enggak cuma kita menggunakan pakaian yang seperti ini, tetapi akhlak itu adalah segala-galanya. Al-akhlaq fawqul ilm. Sopan santun ini adalah di atas segala-galanya. Sebab kalau kita bisa menjaga sopan santun, berarti kita bisa menjaga harga diri kita, bukan untuk kita. Aslinya itu bukan untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah sangat agung sekali, sangat mulia sekali. Para guru-guru kita agung. Kita ini yang bermasalah kalau sampai tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam syariat. Jam berapa ini? Sudah ada nisab belum? Wa ma yalaqquha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu khaddu 'adzimin. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Orang yang punya kemuliaan itu pasti Allah titipi suatu bentuk yang bernama sabar. Jika tidak punya kesabaran, maka dia tidak akan pernah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memiliki keberuntungan yang besar adalah orang-orang yang senantiasa setiap perkara apapun dia dihadapi dengan perkara yang sabar. As-sabru nisful iman. Sabar itu adalah separuh dari keimanan. Ibadah itu bukan yang utama di dalam iman, tetapi manakala sabar, maka sabar ini adalah paling mendominasi. Orang dikatakan tinggi kedudukan di hadapan Allah atau tidak. Makanya Nabi itu disebutkan Nabi ulul azmi. Nabi ulul azmi, Nabi yang mulia, itu bukan karena ilmunya yang tinggi, bukan karena mukjizatnya yang besar, bukan karena pengikutnya yang banyak, tetapi kesabarannya yang luar biasa. Bagaimana Nabi Allah Musa
Bagaimana Nabi Allah Ibrahim, beliau yang disiksa, yang sampai seperti itu, dilemparkan ke api tapi sabar yang luar biasa, maka digelari dengan ulul azmi, kesabaran. Itu adalah segala-galanya. Maka penting kita ketahui bahwa tetap masalah bakti kepada orang tua, baktinya kita kepada ibu itu tidak sebanding dengan baktinya kita kepada ayah. Bakti kepada ibu itu dinilai 10, bakti kepada ayah dinilai 1. Jika mengacu di dalam hadis, bakti kepada ayah itu 1, bakti kepada ibu adalah 3 kali lipat. Pernah Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan hubungan persahabatan yang baik denganmu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, orang yang paling bisa menjaga hati atau perasaan kedua orang tuanya. Lalu ya Rasulullah, siapa yang harus aku jaga perasaan selama ini? Ummuka, ibumu. Tsumma, lalu siapa lagi? Ummuka, ibuku. Tsumma ya Rasulullah, siapa lagi? Ummuka, ibumu, sampai 3 kali. Tsumma ya Rasulullah, tsumma abuka, lalu ayahmu, tsumma adnaka fa adnaka. Ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali, lalu ayahmu, lalu adalah orang-orang yang dekat denganmu dan orang yang dekat denganmu. Orang yang di samping kita, tetangga-tetangga. Orang yang setiap hari kumpul dengan kita, bertemu setiap hari. Nah, itu adalah orang yang harus kita khususkan, kita bersilaturahmi, berhubungan yang baik. Kemudian termasuk di dalam kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila ada seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menyambung silaturahmi dengan anak, menyambung silaturahmi dengan famili, keluarga besar, kerabat, ini termasuk orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti Allah mencintai mereka. Rasulullah SAW mengatakan, "Al-barru birri an yusalli rajulun ahludhi abihi." Bakti yang terbaik adalah seorang yang menyambung hubungan dengan orang yang dicintai ayahnya. Nah, di sini termasuk di dalam wurudul hadis disebutkan oleh Al-Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar, diceritakan bahwa kalau kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal, caranya adalah menjalin hubungan dengan teman dekatnya ayah atau ibu kita. Ayah dan ibu kita sudah meninggal, kita ingin berbakti lagi, lihatlah teman-temannya, datangi teman-temannya. Itu termasuk daripada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sambung lagi, ziarahi lagi, kunjungi lagi. Ziarah itu bukan ziarah kubur orang mati, ziarah itu artinya berkunjung. Ziarah ila Madinah, ziarah ila Makkah, berkunjung ke Makkah, berkunjung ke Madinah. Jadi berkunjung kepada saudara-saudara atau teman dekat dari ibu dan ayah kita yang sudah meninggal. Itu bisa menyambungkan daripada silaturahmi dan termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man yuhibbu wa yushriku nahfidhu 'ala kulli zaman wal hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim.